Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali kami bisa bertemu kembali dengan Anda di rumah di acara kesayangan kita bersama, yaitu Reportase Weekend dari studio kami di Washington DC. Bersama saya Ian Umar. Dan saya Aryatna Budianto. Apa kabar pemirsa di akhir pekan ini? Semoga berlangsung dengan menyenangkan. Dan tidak lupa kami akan menghadirkan berbagai liputan menarik dari tim VOA di Ibu Kota Amerika Serikat. Tapi sebelumnya kita ngobrol-ngobrol soal weekend nih ya. Kamu aktivitas olahraga apa sih yang lagi disenengin? Aduh, ini yang kayaknya cocok buat saya, Ya. jalan kaki. Jalan kaki? Oh, itu nyenengin banget pemirsa. Ya, trekking pemirsa Ya, gitu biasanya. betul. Karena di Amerika Serikat sendiri tuh banyak sekali parks ya. Ada puluhan national park, taman nasional, dan juga ada ratusan lainnya yang dikelola oleh pemerintah daerah ya. Salah satu favorit saya adalah jalan-jalan ke taman di dekat rumah. Jadi ini dikelola oleh Pemda Fairfax County di Virginia. Wah, senang ya bisa melakukan hal seperti itu. Tapi memang pemirsa pasti punya pilihan sendiri untuk Betul. olahraga masing-masing. Misalnya futsal, ataupun juga tenis bareng teman. Badminton? Ataupun juga ya badminton, sepeda, dan itu juga banyak sekali dilakukan. Dan tentunya di Reportase Weekend kali ini kita banyak informasi yang ingin kami sampaikan juga kepada pemirsa semua. Siapa yang enggak suka dengan minuman boba tea? Di kota New York, minuman ini naik daun apalagi di tengah teriknya matahari musim panas. Melihat peluang ini, ada warga Indonesia yang membuka bisnis boba tea di daerah primer di kota New York. Namanya Boba Whale. Museum Sejarah Alam Amerika di kota New York membuka Gilder Center dengan arsitektur imersif yang dirancang untuk menggugah jiwa eksplorasi para pengunjung. Mulai dari habitat kupu-kupu, lebah, dan semut tropis hingga ruang interaktif, pengunjung diajak belajar sains secara lebih menyenangkan. 8 pemain timnas sepak bola jalanan Indonesia berlaga di turnamen Homeless World Cup tahun 2023 di Sacramento, California. Dengan latar belakang kelompok miskin kota dan konsumen narkotika psikotropika dan zat adiktif atau nafza, personil timnas bangga dapat mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Pemirsa, seperti kita bilang tadi, olahraga bisa dilakukan di mana saja dan banyak sekali kegiatannya. Kayak tadi misalnya ikutannya namanya sepeda, ataupun juga jalan kaki, ataupun juga jogging. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Dan kita harus bersyukur bisa melakukan olahraga. Karena banyak orang yang mempunyai keterbatasan, mereka mungkin tidak bisa melakukan olahraga. Tapi di luar keterbatasan ini, mereka tetap semangat untuk melakukan olahraga ya. Betul, berkat inovasi tentunya Ian. Dan pemirsa, baik olahraga yang dilakukan di es maupun di lapangan, hoki merupakan salah satu olahraga yang walau jarang digemari oleh warga terutama di Indonesia ya, tapi kini mulai populer terutama di Amerika Serikat dan banyak negara lainnya. Dan kini warga disabilitas bisa menikmati berhoki berkat teknologi terbaru ini. Tujuannya sederhana, memasukkan bola ke gawang. Tapi tidak semudah itu. It's tricky. I mean, the ball can get away from you in a second. Marley menekuni hoki vault, olahraga yang relatif baru di Amerika. Vault hockey is an exciting 3v3 power wheelchair adaptive sports for people with physical disabilities. And it is played on a gym floor, has a rink around the outside, and it's pretty much a mix of ice hockey, floor hockey, and field hockey. Lembaga nirlaba Boston Self-Help Center menyelenggarakan latihan ini, di mana para pemain menggunakan kursi roda listrik yang dirancang khusus dan dikendalikan oleh tuas kendali. Sebuah bat plastik untuk mengoper dan mendorong bola terpasang di bagian depan. It's such a good way to get energy out of your system and just try something physical. It's been a lot of fun to get back into playing sports. There's not a lot of opportunities for power wheelchair users. Hal ini berlaku utamanya bagi orang dewasa, kata Lorna Hayward yang meneliti manfaat olahraga adaptif. Once you become adult and you've either aged out of the system
for kids, like with your parents taking care of you and you're living as an independent adult, there are very few opportunities to participate in adaptive sports unless you're at a higher level and you do the Pan American Games or some of the adaptive sports Olympic level games. Marley mengalami atrofi otot tulang belakang, salah satu bentuk distrofi otot. That's why hockey is such a great sport for me, because it doesn't require any upper body strength, really. You just need to be able to control a joystick. Bagi para pemain, ini bukan sekedar pertandingan, tapi juga membangun komunitas. What it provides is something that doesn't exist in a lot of places, and it opens up new spaces for players with disabilities to hang out with people like them, people who are similarly left out in a lot of those common spaces. Hockey Vault ini adalah satu dari sekian jenis olahraga adaptif seperti basket kursi roda yang telah lama dipromosikan oleh sejumlah organisasi di Amerika Serikat. Namun biasanya gerakan atau promosi olahraga adaptif dilakukan untuk menjaring atlet Paralimpiade dan hanya sedikit yang terbuka dan dapat dinikmati oleh kalangan disabilitas pada umumnya. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Ya, ikut senang tadi Ian melihatnya. Ini merupakan sebuah alternatif baru ya bagi warga disabilitas untuk bisa menikmati olahraga yang tadinya mungkin tidak ada akses untuk mereka lakukan ya. Dan ini mungkin bisa jadi sebuah pertandingan internasional nantinya. Sebentar lagi kayaknya ya, mungkin masuk Olimpiade. Betul. Dan pemirsa senang sekali bisa melihat warga disabilitas melakukan olahraga secara rutin seperti itu. Tidak mudah loh mengendalikan kursi roda dan juga berkompetisi seperti itu ya. Iya, saya aja nggak bisa main hoki biasa. Ya, seru sekali melihatnya. Oke pemirsa, masih banyak liputan-liputan lainnya. Jangan kemana-mana, stay tune di Reportase Weekend. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Reportase Weekend dari studio VOA di Washington DC. Dan Ian, kalau misalnya kita jalan-jalan ya ke kota New York, pastikan ke Times Square gitu, atau ke Central Park. Nah, di dekatnya Central Park itu kan ada sebuah museum yang terkenal. Ini lokasi syutingnya Men in Black 2 atau The Night at the Museum ya. Ini museum sejarah alam kota New York. Dan saya dengar mereka punya anjungan baru ya. Nah, betul. Wah, pemirsa seru sekali nih karena museum ini memang sangat terkenal dan ada anjungan baru yang namanya Gilder Center. Dan tidak hanya bentuk bangunannya yang sangat spesial, mereka juga menghadirkan sebuah pameran yang sangat imersif dan interaktif, bisa belajar tentang alam dan berbagai pameran-pameran juga bisa langsung dilihat di sana. Seperti apa anjungan baru ini kita lihat dalam liputan berikut. Kali ini kita berkunjung ke bagian terbaru di American Museum of Natural History di New York yang menggugah rasa ingin tahu karena desainnya yang futuristik tapi berkesan organik. Seolah kita berada di dalam lorong yang tererosi air dan angin, menuju berbagai galeri dan pavilion interaktif, dan ada juga perpustakaan. Lebih dari 4 juta artefak dan spesimen dipamerkan. Banyak di antaranya baru diperkenalkan ke publik untuk pertama kalinya. Glider Center for Science, Education, and Innovation ini buka Mei lalu. Pengunjung bisa menikmatinya setelah membayar biaya masuk museum yang berkisar antara $16 untuk anak dan $28 untuk dewasa. This building not only adds space to the museum, but it improves the circulation and flow with the existing campus, providing easier mechanisms to navigate around the exhibitions in the existing campus with the exhibitions in the new building. Glider Center menghubungkan 10 bagian museum yang tersebar seluas 4 blok di Manhattan. Interior dirancang agar pengunjung merasa berada di dalam ngarai atau gua. Desain ini menggambarkan bagaimana beragam hal saling terhubungkan di alam. When I first started to design it, I was really thinking about what kind of landscape makes you curious, makes you want to explore. And you think of all the old adventurers going out into canyons and discovering geological formations. So I really studied those to see what it was about them that makes you curious.
Di insektarium ini ada model sarang lebah modern yang berisi koloni semut pemotong daun. Juga vivarium dengan iklim tropis yang lembab, berisi 80 spesies kupu-kupu. Lantai atas merupakan anjungan hewan laut dan sejumlah laboratorium di mana pengunjung bisa melihat langsung bagaimana pegawai museum menangani spesimen. Di lantai 4 pengunjung bisa melihat koleksi buku-buku langka dan tersedia ruang baca yang sunyi. Biaya pembangunan $465 juta merupakan investasi monumental untuk edukasi warga tentang alam. Dari Manhattan, New York, VOA. Nah pemirsa, setelah puas berjalan-jalan di Anjungan Baru Museum Sejarah Alam Kota New York tadi, gimana kalau misalnya kita keluar dan menikmati aspek lainnya dari kota New York yang gak kalah seru, yaitu wisata kuliner tentunya. Kan lagi panas nih sekarang, ada minuman apa gitu ya yang seger-seger gitu? Oh iya, tentunya ada. Ya. Semua ada di New York, termasuk boba tea. Wah. Ya pemirsa, memang boba tea sedang naik daun di Amerika dan peluang ini dimanfaatkan oleh seorang diaspora Indonesia membuka kedai boba tea di daerah yang cukup primer di kota New York dan yang dihadirkan juga menu-menu pilihan dari Indonesia. Seperti halnya di Indonesia, minuman manis segar asal Taiwan berbahan dasar teh dan susu, boba tea, naik daun di kota New York. Melihat peluang pasar, Mega Ayu Anjani, diaspora Indonesia di New York yang juga gemar minum boba tea ini, membuka gerai Boba Well di lokasi strategis Upper East Side, New York City. Terus kita juga jual Indonesian coffee, kita jual dessert. Terus karena memang kita mau bawa Indonesian delight sedikit, kita juga ada es teler, es campur, es cincau. Meski menyajikan minuman manis khas Indonesia, namun Mega mengaku jenis minuman ini belum bisa jadi wajah etalase Boba Well. Can I have es teler? Tapi pastinya dia nggak akan nyoba kalau misalnya dia duluan sendiri gitu. Dia pasti dikenalin dulu. Karena di sini kan kalau di First Avenue itu banyak orang lokal, orang putih gitu kan. Dan nggak bisa dipungkirin banyak yang kalau kita tanya Indonesia taunya Bali gitu kan. Sekarang kita misalnya jual es teler, es campur gitu. Kalau misalnya nggak dikenalin sama temennya mungkin nggak ada yang tahu. Jadi itu bukan strategi penjualan kita. Harga menu es teler, es cincau, dan es campur Boba Well tergolong lebih mahal dibanding menu minuman boba lainnya. Karena bahan minuman tropis seperti santan, buah-buahan, dan sirup lokal Indonesia yang sulit didapatkan di New York. Pemilihan lokasi di First Avenue kawasan Upper East Side ini pun dipilih Mega bukan tanpa alasan. Lokasi ini sibuk dengan aktivitas perniagaan, dekat dengan rumah sakit besar, dan pemukiman warga kelas menengah ke atas. Muda-mudi New York yang hobi jajan juga jadi target empuk untuk pasar minuman manis ini. So I always go for something like a light drink. But recently I discovered this place, and ever since the first time I had it, like repeat every single day. We spent a lot on Uber Eats, DoorDash, all of that. Buka usaha di kota New York juga masih harus berurusan dengan perizinan sanitasi dari Dinas Kesehatan Kota yang menjelimet. Jika tak lolos inspeksi, izin usaha bisa dicabut. Bukan cuma bersih gitu, tapi kayak salah satu contohnya kulkas ada temperature-nya apa enggak gitu. Setiap 25 feet harus ada hand wash. Terus misalnya ada kabel itu harus ditutup, ada pipe harus ditutup. Terus di sini walaupun kita nggak banyak masak, tapi misalnya harus ada 3 compartment wastafel yang mana gede dan mahal, yang mana nggak kita pakai, itu wajib ada. Berkat ketelitian Mega, Boba Well lulus inspeksi dadakan dengan nilai A. Kombinasi pemasaran media sosial, promosi mulut ke mulut diaspora Indonesia, dan lokasi primer. Kini Boba Well mampu jual hingga 120 gelas per harinya. Dari kota New York, Randy Wicaksana, VOA. Wah, lucu ya, ternyata ordernya can I have es teler Yeah. atau es shampoo.
New York sekali. Tapi memang senang sekali ya itu mengingatkan kita dengan jajanan-jajanan kita waktu SD dulu ya. Aduh, ada es teler, ada es cincau seperti itu. Dan diperkenalkan di kota New York. Dan mereka suka ya. Betul, dan mungkin juga nanti bisa diperkenalkan juga rasa es selendang mayang, es podeng gitu ya, atau kolak. Dan rupanya rasa-rasa Indonesia, tradisional Indonesia ini banyak diterima oleh warga di Amerika Serikat, khususnya di kota New York. Jadi semangat untuk mencoba yang lain-lainnya. Dan pemirsa, kita sekarang istirahat kembali, tapi reportase weekend akan kembali setelah pesan berikut. Pemirsa, Anda masih bersama reportase weekend. Olahraga sepak bola ini no doubt ya kayaknya memang olahraga paling populer di dunia. Betul. Jadi memang tidak heran banyak sekali turnamen yang dilakukan tidak hanya untuk mengangkat olahraganya sendiri, tapi juga sportivitas dan komunitasnya. Dan ini juga bisa diaplikasikan ke berbagai kalangan, tidak hanya untuk profesional sepak bola ya. Betul, jadi semua kalangan bisa menikmatinya, dan terutama ini ada sebuah event tahunan yang cukup unik di mana 8 pemain timnas sepak bola jalanan Indonesia ikut serta dalam Homeless World Cup 2023 di Sacramento, California. Ini merupakan acara tahunan yang mengundang mereka dengan latar belakang warga miskin di perkotaan dan juga pengguna narkotika, zat adiktif dan psikotropika atau NAFZA. Dan para pemain dari Indonesia ini ikut mengharumkan nama bangsa di Amerika Serikat. Beginilah aksi timnas sepak bola jalanan Indonesia saat bertanding melawan timnas Amerika Serikat di Sacramento, California. Suhu panas dan cuaca terik tidak menghentikan semangat para pemain menembus pertahanan lawan. Membawa nama Indonesia di kancah internasional merupakan kebanggaan besar bagi Aditya Triana, konsumen NAFZA yang terpilih setelah ikut seleksi terus-menerus sejak 2015. Saya baru kepilih sekarang, itu suatu sangat senang sekali bisa memperkuat timnas Indonesia ini karena saya ingin membuktikan bahwa meskipun saya orang yang konsumen NAFZA, tapi saya bisa berprestasi dalam ajang ini. Homeless World Cup atau Piala Dunia Sepak Bola Jalanan dimulai pada 2003 di Austria. Ini menjadi ajang bagi kelompok yang dimarginalkan untuk berprestasi di kancah internasional, juga melawan stigma di masyarakat. Ada beberapa teman-teman juga bahwa saya orang yang konsumen, jadi mereka itu menganggap bahwa nggak akan benar, tapi tidak semua orang seperti itu. Di Indonesia, Timnas dibentuk oleh Rumah Cemara, organisasi advokasi kebijakan HIV dan NAFZA. Tahun ini, Timnas diperkuat 8 pemain, mayoritas dari kelompok miskin kota, ditambah konsumen NAFZA. Dan untuk pertama kalinya, Indonesia punya penjaga gawang perempuan, Silvianti. Ya, saya sangat cinta sekali dengan sepak bola. Semenjak saya kecil, dari umur 4 tahun, saya sudah menyukai sepak bola. Karena ayah saya dulu juga sering bermain bola, jadi saya selalu diajak bermain. Resmi dibentuk pada Februari 2023, Timnas langsung ngebut latihan selama 4 bulan. Hingga setiap latihan itu kita menggunakan gawang buatan sendiri gitu, dengan ukuran ya 1,3 kali 4 meter itu kita buat sendiri. Untuk lapangannya kita menggunakan lapangan futsal tapi dengan rumput sintetis. Namun waktu yang singkat dan kurangnya fasilitas tidak meredupkan semangat mereka, ujar sang pelatih Albert Rudiana. Kami siasati latihan seperti apapun, mereka nggak pernah mengeluh, nggak pernah menyerah, dan mereka selalu siap tempur di setiap waktu untuk mensiasati latihan. Dengan waktu yang sangat pendek ini, kita banyak siasati latihan tentunya dengan materi-materi yang saya berikan. Indonesia sudah berlaga dalam Homeless World Cup sejak tahun 2011 di Paris dan pernah menyabet posisi 4 sedunia pada 2012 di Meksiko. Tahun ini, meski Indonesia tidak berhasil lolos fase grup, Timnas Indonesia berhasil membawa pulang piala Lassen Peak Award.
Namun lebih dari titel juara, ajang ini jadi pengingat buat masyarakat tentang keadilan dalam berbagai kesempatan. Masyarakat bisa melihat bahwa teman-teman yang juga punya kekurangan kondisi secara sosial bisa kok untuk mengharumkan nama Indonesia. Semuanya punya kesempatan yang sama. Dari Sacramento, California, Rio Twasikal dan Andri Tambunan, VOA. Ya itu tadi, jadi sebetulnya sepak bola bukan semata-mata olahraga yang populer di semua kalangan, di seluruh warga di dunia, tapi merupakan sebuah penggalang komunitas, ya, pembentuk komunitas. Bisa meningkatkan rasa percaya diri dan juga kita jadi merasa punya arti ya di dalam masyarakat. Dari komunitas juga ya. Dan tadi kalau bisa dilihat cabang olahraganya mirip sekali dengan futsal ya. Karena memang tidak lapangannya nggak full size gitu. Tidak full size gitu, tapi juga orang-orangnya juga tidak 11-11 tadi. Dan tadi juga penjaga gawangnya juga bisa perempuan dan siapapun. Itu banyak sekali ya. Dilihat tadi juga pesertanya tidak hanya dari Indonesia, dari berbagai negara dan selamat untuk tim Indonesia yang meraih sebuah piala khusus untuk mereka. Dan pemirsa, senang sekali kami telah menyampaikan berbagai informasi menarik dan mudah-mudahan berguna bagi kita semua dari reportase weekend kami dari Washington DC. Namun sayangnya kita harus undur diri dulu. Saya Ian Umar dan Aryatna Budianto. Tidak lupa untuk mengundang Anda untuk mengikuti media sosial kami dengan handle @VOA Indonesia. Sampai ketemu lagi minggu depan pemirsa. Stay safe and stay healthy. Have a good weekend. Sampai jumpa.